Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sudah selesai, sudah clear. Dananya sudah masuk di rekeningnya masyarakat. Pada saat pembayaran itu, mereka itu masyarakat otomatis menyerahkan itu sertifikatnya. Kemarin baru yang pertama terlaksana di bulan Maret. Alhamdulillah hasilnya sih semua bagus, tidak ada formalinnya. Cuma tetap jadi catatan dari sanitasinya. Selamat pagi dari kawasan Bukit Olio Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau telah menuntaskan pembayaran pembebasan lahan untuk keperluan pengembangan Bandara Betombari dan pembangunan jembatan Buton Muna sebesar 10 miliar rupiah. Ikan di Bau-Bau dan Buton dinyatakan bebas dari formalin, namun terdapat kandungan ALT yang melebihi ambang batas. Atas temuan itu, SKPM Bau-Bau harapkan ada peningkatan kebersihan pada sanitasi pasar. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini 26 September 2022. Sebelum kami sampaikan berita yang pertama, kami update kasus COVID-19 terlebih dahulu. Per data hari Minggu 25 September 2022, tercatat penambahan kasus COVID-19 di tanah air sebanyak 1.411 kasus. Hingga kini total akumulatifnya menurut laporan tim Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 ada 6.422.529 orang positif corona di Indonesia. Sedangkan penambahan kasus sembuh ada penambahan 2.569 orang. Jadi total akumulatif terdapat 6.243.707 pasien yang berhasil sembuh dan dinyatakan negatif COVID-19 di Indonesia sampai saat ini. Sementara itu kasus meninggal dunia pada hari ini bertambah 16 orang sehingga total akumulatifnya sampai kini 158.014 orang meninggal dunia akibat COVID-19. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kami sampaikan berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau telah menuntaskan pembayaran pembebasan lahan untuk keperluan pengembangan Bandara Betombari dan pembangunan jembatan Buton Muna sebesar 10 miliar rupiah. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan. Sudah selesai, sudah clear. Dananya sudah masuk di rekeningnya masyarakat. Pada saat pembayaran itu, mereka itu masyarakat otomatis menyerahkan itu sertifikatnya. Pemerintah Kota Bau-Bau telah menuntaskan pembayaran pembebasan lahan untuk keperluan pengembangan Bandara Betombari dan pembangunan jembatan Buton Muna atau TONA. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Disperkimtan Bau-Bau, Amalia Abibu mengungkapkan, tahun 2022 ini Pemkot Bau-Bau menganggarkan dana sebesar 10 miliar rupiah. Dana tersebut, kata Amalia, terbagi sebesar 7 miliar untuk penyiapan lahan perpanjangan landasan pacu Bandara Betombari dan 3 miliar untuk penyiapan lahan pembangunan jembatan TONA. Sudah selesai, sudah clear. Dananya sudah masuk di rekeningnya masyarakat. Pada saat pembayaran itu, mereka itu masyarakat otomatis menyerahkan itu sertifikatnya kepada kita. Jadi kita tinggal proses balik nama untuk menjadi asetnya Pemkot karena kita sudah bayar kepada masyarakat. Kalau TONA itu 3 miliar, bandara itu 7 miliar, jadi jumlahnya 10 miliar. Dalam proses pembebasan lahan tersebut, kata Amalia, pihaknya meminta pendampingan dari Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Sebab dirinya beranggapan proses pengadaan tanah cukup rawan, pihaknya berupaya menghindari adanya praktik-praktik mafia tanah. Karena ini saya anggap rawan untuk pengadaan tanah, kita menghindari mafia tanah, jadi saya minta pendampingan. Jadi saya berikan kuasa kepada kejaksaan sebagai pengacara negara, itu saya beri kuasa mereka yang melakukan pendampingan, baik dalam hal pendampingan syarat administrasi, teknik maupun pada langkah-langkah sosialisasi dan negosiasi harga, mereka yang lakukan.
Di sisi lain, Amalia menambahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga akan mengalokasikan anggaran untuk penyiapan lahan pengembangan Bandara Betoang Bari. Pasalnya, selain perpanjangan landasan pacu, terminal Bandara Betoang Bari rencana juga akan dipindahkan ke sisi dekat pantai. Akan ada itu 16 miliar karena itu janji gubernur kepada pemerintah kota untuk dibantu anggaran melalui APBD provinsi. Itu nilainya sebesar 16 miliar. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Disduk Capil Bau-Bau siapkan layanan jemput bola jebol kepada warga berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Heru Mulku melaporkan. Untuk perekaman KTPL itu bisa di mana saja dan kapan saja, asal mau menyampaikan kepada kami atau yang tidak mampu, yang khususnya disabilitas, orang yang berkebutuhan khusus, kita datangi. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Bau-Bau Arif Basari mengatakan, saat ini pelayanan perekaman KTP elektronik dapat dilakukan di mana saja, lebih mobile dan tidak mesti dilakukan di kantor Disduk Capil. Selain inovasi jemput bola atau jebol kepada anak usia 16 dan 17 tahun di sekolah-sekolah, Dinas Dukcapil Kota Bau-Bau juga menghadirkan layanan jebol kepada warga berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Untuk perekaman KTPL itu bisa di mana saja dan kapan saja, asal mau menyampaikan kepada kami. Ketika bagi masyarakat yang mungkin merasa jauh atau yang tidak mampu, yang khususnya disabilitas, orang yang berkebutuhan khusus, kita datangi di tempatnya atau di rumahnya atau di mana saja. Yang penting melapor ke lurah melapor ke kami, kita ke lapangan. Ya, perekaman mobile. Arif Basari mengatakan nomor kontak Disduk Capil telah dipegang oleh seluruh jajaran lurah hingga RT RW. Jika ada warga yang ingin melakukan perekaman, tinggal mengirimkan terlebih dahulu dokumen kependudukannya seperti kartu keluarga dan akan segera ditindaklanjuti. Kalau lurah alhamdulillah sudah kami sampaikan dan responnya bagus hampir beberapa lurah masyarakatnya khususnya RT RW. RT ini kan nomor kontak kami ada sama RT. RT itu langsung mengontak kami. Ketika ada warganya yang berkebutuhan khusus atau disabilitas, kita langsung datangi dengan mengirim terlebih dahulu dia punya data berupa kartu keluarga atau apa saja yang menyangkut dokumen kependudukannya. Mantan Kabak Umum Setda Kota Bau-Bau ini menyebutkan pelayanan di kantor Disduk Capil juga tengah dilakukan upaya percepatan pelayanan dengan memangkas sejumlah SOP. Saat dokumen lengkap di meja pendaftaran, maka langsung dikerjakan sehingga masyarakat tidak menunggu lama. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ikan di Bau-Bau dan Buton dinyatakan bebas dari formalin namun terdapat kandungan LT yang melebihi ambang batas. Atas temuan itu, SKPM Bau-Bau harapkan ada peningkatan kebersihan pada sanitasi pasar. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Oden Nurliani melaporkan. Kegiatan pengawasan menjadi agenda rutin SKPM sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017 tentang kewajiban mengawal mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yang dikonsumsi masyarakat. Hasil intensifikasi dan pengawasan SKPM Bau-Bau di sejumlah pasar tradisional di Bau-Bau dan Buton belum ditemukan ikan mengandung formalin. Sayangnya sanitasi pasar ikan di Bau-Bau dan Buton masih cukup rendah berdasarkan pemeriksaan kandungan angka lempeng total atau ALT yang melebihi ambang batas. Kepala SKPM Bau-Bau Yuni Irawati Wijaya mengatakan keberadaan ALT pada ikan mengindikasikan sanitasi atau kebersihan sarana dan prasarana pasar yang rendah. Hal itu membutuhkan kesadaran para pedagang ikan serta pemerintah daerah setempat. Pada dasarnya, kata Yuni, ikan mengandung ALT tidak berdampak pada kesehatan, namun kandungan gizi ikan tersebut cenderung berkurang. Kemarin baru yang pertama terlaksana di bulan Maret. Alhamdulillah hasilnya sih semua bagus, tidak ada formalinnya. Cuma tetap jadi catatan dari sanitasinya. Jadi masih ada ALT-nya yang melewati ambang batas. Nah, itu
itu konotasinya ke sanitasi. Lanjut Yuni, menaruh ikan tanpa alas dapat menyebabkan ikan mudah kemasukan bakteri yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Begitupun saat berjualan, sangat tidak direkomendasikan menaruh ikan di wadah berkarat. Yuni menyebutkan, hasil pemeriksaan telah dikirim ke BKIPM Pusat. Selanjutnya kantor pusat akan memberikan rekomendasi ke pemerintah daerah untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh instansi teknis di masing-masing wilayah. Ia menilai kualitas ikan di Kepulauan Buton sangat bagus dan berkualitas ekspor. Begitupun dengan perairannya. Untuk itu diharapkan para pedagang ikan memanfaatkan potensi tersebut dengan menjual ikan berkualitas dan higienis dengan memperhatikan kebersihan atau sanitasi sarana dan prasarana termasuk lingkungan. Sejak tahun 2020 dan 2021, SKIPM Bau-Bau tidak menemukan produk perikanan di wilayah kerjanya mengandung formalin dan bakteri salmonella, tetapi mutu dan keamanan hasil perikanan akan terus dilakukan per semester setiap tahunnya dengan melibatkan instansi teknis lain seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Lokapom setempat. Wode Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Berita terakhir, aparatur sipil negara pemerintah Kota Bau-Bau diminta adaptif terhadap perkembangan era digitalisasi. Sebab ke depan segala pekerjaan akan dilakukan serba digital seiring perkembangan zaman dan teknologi. Mengenai hal itu kembali Hairul Mulku melaporkan. Ke depan digitalisasi jadi kebutuhan. Jadi orang yang tidak masuk dalam sistem digital pasti dia akan terlepas. Pasti dia akan menjadi orang yang tradisional, bahkan bisa menjadi manusia purba di zaman modern. Aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah Kota Bau-Bau diingatkan untuk mematuhi core values berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di era digitalisasi, ASN harus segera menyesuaikan diri dengan perkembangan atau adaptif. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse saat menghadiri bimbingan teknis manajemen PNS di Bau-Bau mengatakan, ke depan penggunaan kertas akan terus dikurangi hingga pada titik nol. Semua data harus tersimpan dalam bentuk digital. Olehnya itu, setiap ASN dituntut untuk menguasai penggunaan teknologi informasi sehingga mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun kepada sesama ASN. Khususnya kepada ASN, saya harus tegas dan tekankan. Kalau digitalisasi, pasti daftar urut kepangkatan itu sudah pasti tidak bisa ditaati. Dia akan otomatis, termasuk data karir, data kinerja, harus terekam dengan baik. Dengan menggunakan digital, semuanya bisa dapat kita berikan rasa keadilan kepada ASN juga. Dengan keputusan akan memilih siapa yang dipromosi, siapa yang demosi, itu kita bisa menggunakan data yang bisa dipertanggungjawabkan karena diinput melalui digital. Dan digitalisasi itu apalagi kalau dikelola oleh orang yang baik, pasti akan menampilkan data yang terbaik juga dengan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya buruk berdasarkan data itu, maka buruk. Kalau baik, baiklah dia. Lanjut Monianse, digitalisasi menjadi hal mutlak yang harus dikuasai ASN. Sebab ke depan seiring perkembangan zaman yang semakin canggih, digitalisasi menjadi kebutuhan penting layaknya udara untuk pernapasan. Jadi orang yang tidak masuk digital itu nanti akan mati dan sendirinya, sama dengan orang yang tidak bernapas, karena dia tidak butuh udara. Padahal digitalisasi menjadi kebutuhan. Ke depan digitalisasi jadi kebutuhan. Jadi orang yang tidak masuk dalam sistem digital pasti dia akan terlepas. Pasti dia akan menjadi orang yang tradisional, bahkan bisa menjadi manusia purba di zaman modern. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian. Di sisi lain, Monianse juga menekankan akan pentingnya peningkatan pelayanan sebab ASN adalah pelayan masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau telah menuntaskan pembayaran pembebasan lahan untuk keperluan pengembangan Bandara Beton Bari dan pembangunan jembatan Buton Muna sebesar 10 miliar rupiah. Ikan di Bau-Bau dan Buton dinyatakan bebas dari formalin, namun terdapat kandungan LT yang melebihi ambang batas. Atas temuan itu, SKIPM Bau-Bau harap ada peningkatan kebersihan pada sanitasi pasar. Demikian Warta Kepton pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi.